semangat siang? Masih. Kalau ibu katakan semangat siang, jawabnya siang, 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 tetap semangat. Bisa diulang? Bisa. Semangat siang. Siang, 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 tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi kalau masih semangat, berarti sudah siap belajar? Sudah. Silakan sebelum kalian belajar, silakan dirapikan dulu bajunya. Mungkin ada yang masih belum rapi bagian pinggang. Kalau sudah rapi semua, silakan dikeluarkan buku catatannya. Silakan dikeluarkan semuanya. Iya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin sekretaris bisa pimpin doa belajar? Iya. Berdoa nilai. Selesai. Ya. Terima kasih sekretaris sudah pimpin doa sebelum belajar. Namun sebelum kita lanjut, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu cek yang tidak Ibu lihat di dalam kelas saja ya. Berarti kalau yang sudah Ibu lihat, tidak Ibu sebutkan lagi namanya. Putri, Ilham, Putra, oke. Ya. Sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Menyimpulkan isi berita. Di dalam menyimpulkan isi berita ada tahap-tahapnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Kirana bisa? Apa semua? Yang pertama, menyimak berita dengan saksama. Menyimak berita dengan saksama. Kemudian Mencatat pokok-pokok berita pada saat membaca atau mendengarkan berita. ya, mencatat pokok-pokok berita ketika kita mendengarkan atau membaca. Yang terakhir, Membuat kesimpulan. iya, membuat kesimpulan. Jadi ketika kita membuat kesimpulan, kita harus tahu dulu apa pokok-pokok beritanya. Terima kasih. Hari ini kita masih belajar tentang berita. Setelah kalian telah menentukan unsur, struktur, dan telah menyimpulkan, siapa yang punya bayangan? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar teks berita tentang apa? Yang kegiatan hari ini kita akan merancang teks berita. Kalau kemarin kalian sudah menentukan hari
dapat merancang kerangka penyusunan teks berita dengan tepat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, di sini ada contoh berita. Namun sebelum kita fokus ke contoh berita, Ibu tanya dulu. Apa sih keuntungannya kita mendapatkan satu berita? Baik itu berita tentang longsor, tsunami, ataupun itu berita baik dalam keluarga, berita buruk. Apa keuntungan yang apa keuntungan buat kita? Sekarang Ibu tanya. Kalian tahu tidak kalau di Cianjur telah terjadi gempa? Tahu. Taunya dari mana? Dari berita. Di sana itu telah terjadi gempa. Ada beberapa rumah warga itu yang hancur. Kira-kira apa yang bisa kalian petik dari kejadian tersebut? Ketika terjadi gempa, hindari bangunan tinggi. Berarti kita bisa, itu informasi yang kalian bisa temukan ketika kalian misalnya nonton berita tentang gempa. Ketika tanah bergoyang, hindari bangunan-bangunan yang tinggi. Karena kenapa? Ketika getarannya itu kuat, bisa saja bangunan itu akan roboh, kita akan ditimpa. Ya, itu adalah satu keuntungan. Contoh lain, telah terjadi banjir di Parepare. Beberapa minggu lalu telah terjadi banjir di Parepare. Apa sih keuntungan kalian nonton berita tentang banjir tersebut? Banjir itu disebabkan oleh apa? Apa penyebab banjir? Ada yang tahu? Banjir disebabkan oleh apa? Tidak ada yang tahu banjir disebabkan oleh apa? Tahu hujan? Banjir disebabkan hujan deras, curah hujan yang tinggi. Air yang jatuh ke sungai, tetapi bisa jadi di sungai itu banyak sampah. Ya, itu keuntungannya kita ketika kita menonton satu berita. Karena kenapa? Ketika orang buang sampah itu di sungai, ketika air meluap, pinggiran sungai itu sudah dipenuhi oleh sampah. Sehingga kenapa? Air tidak mengalir pada jalannya lagi karena sudah ada tumpukan sampah. Akhirnya air meluap sehingga terjadi banjir. Iya, begitu, harus semangat. Masih semangat? Masih. Ya. Di sini ada satu contoh teks berita. Sungai Dampala Morowali belum bisa dijinakan. Bahodopi masih terisolir. Jumat 14 Juni 2019. Sekarang Ibu tanya. Dua kata di atas dalam unsur 5W plus 1H. Jika ini jawabannya, pertanyaannya apa? Yakin di mana? Iya, apa? Pertanyaannya itu apa? Itu jawabannya, Sungai Dampala Morowali belum bisa dijinakan. Ya. Terus, kalau dia
pembahasannya itu pada berita dia masih mengantar. Ini namanya pengantar. Palu dalam kurung antara arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sampai saat ini masih putus total karena 2 jembatan yang rusak berat dihantam banjir pada 8 Juni 2019 belum juga berhasil diperbaiki. Ini pengantar bahwa karena ada jembatan yang roboh, rusak berat, jadi arus transportasi itu belum berjalan dengan lancar. Ya, ini masih pengantar, berarti ini disebut dengan kepala berita. Ya, jadi kalian nanti akan buat seperti ini. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Sudah paham semua? Sudah. Iya. Karena sudah paham semua, silakan kumpul berdasarkan kelompok yang kemarin. Ya, karena jumlah kalian tidak banyak, pasti ketika bagi kelompok itu lagi ketemu, itu lagi ketemu. Jadi silakan ketemu dengan teman kelompok yang kemarin. Sini kelompok 2. Ya. Ya, di dalam berita pasti ada unsur-unsur 5W plus 1H. Kasih miring kursi. Masih ingat kan 5W plus 1H? Berarti kalau masih ingat, itu artinya kalian akan lebih gampang membuat beritanya nanti. Sekarang kita lanjut langkah-langkah merumuskan kerangka teks berita. Mungkin silakan, siapa tahu ada yang mau catat, silakan, tidak kenapa. Ya. Yang pertama, tidak jelas. Jelas atau tidak? Jelas. Oh, jelas. Yang pertama, menentukan topik judul teks berita yang akan dibuat. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat satu teks berita. Yang kalian tentukan pertama itu dulu judulnya. Iya, judul atau topik beritanya tentang apa? Tentang banjir kah? Tentang longsor kah? Ya. Kemudian langkah kedua, membuat rancangan. Pada kegiatan ini, hal yang perlu dipersiapkan adalah unsur 5W plus 1H. Dari unsur inilah berita tersebut akan disusun. Ya. Jadi setelah kalian menentukan judulnya, kemudian kalian tentukan unsur-unsurnya. Apa itu 5W plus 1H? Masih ingat? Apa semua? Apa? Di mana?
dengan teman kelompoknya. Kira-kira berita apa yang akan kita tulis? Silakan. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira berita apa yang akan kalian buat? Jadi kita sepakati ya, waktu dalam penyelesaian kita butuh waktu 15 menit, boleh? Oke, jadi kalian ibu beri waktu 15 menit untuk menentukan topik, menentukan unsur-unsurnya. Ya, silakan. Ini warga mana? Tempat itu tempat mana? Harus jelas. Kalau misalnya dia toli-toli, dia harus toli-toli. Kalau misalnya dia di luar toli-toli, misalnya di Jawa, sebut Jawa mana. Ya.
Bagaimana kelompok 3? Aman. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Ya, satu lagi, satu unsur lagi. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ayo semangat kelompok 1. Jadi, karena perhatiannya untuk semua ya. Kelompok 1 sambil mendengar. Jadi, karena sekarang kalian telah menentukan unsur-unsurnya, selanjutnya itu kalian tinggal mengembangkan dari unsur-unsur yang telah kalian buat menjadi satu teks berita. Kelompok 3 bisa? Bisa. Kelompok 2 bisa? Bisa. Kelompok 1 bisa? Oke. Jadi gampang saja. Ibu, saya tidak mau terlalu panjang. Tidak kenapa. Asal unsur-unsurnya masuk, strukturnya dapat, dan ciri kebahasaannya juga dapat. Ya? Jadi sambil menunggu kelompok 1 selesai, karena mereka satu unsur lagi belum, silakan dibaca-baca untuk kelompok 2. Dipersiapkan memang siapa yang akan tampil di depan untuk membacakan. Silakan. Disusun memang kata-katanya. Suaranya, karena itu kan termasuk dalam penilaian. Yang membaca suaranya harus lantang.
Coba Ibu lihat kelompok 1. Oke, boleh. Nanti unsur gimana? Nanti ini dilengkapi ya. Ya. Karena di sini ambil Cianjur. Cianjur itu Jawa apa? Nah, ya Cianjur Jawa Barat bisa ditulis. Akan sudah bagus. Lihat kelompok 2. Ini kurang hanya. Oke, sudah boleh. Oke, semuanya sudah siap. Jadi jangan lupa ya, kalau mau buat teksnya nanti jangan dilupa unsur-unsurnya harus masuk semua di dalam teks berita. Jangan lagi nanti ada 1 atau 2 unsur yang tidak termasuk. Ya. Jadi unsur yang telah kalian rancang sekarang itu, itulah yang akan kalian kembangkan menjadi satu teks berita. Selain itu kalian harus juga perhatikan strukturnya dan perhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam membuat teks berita. Paham semuanya? Paham. Oke, karena semua sudah selesai, sekarang kita presentasi hasil kerja kelompok 1, 2, dan 3. Ibu akan buatkan kertas cabuton. Jadi tidak ada lagi yang ibu saya nanti tampil kedua, ibu saya nanti tampil ketiga. Jadi kelompok 1 silakan nanti maju ambil.
Bisa di sini. Iya. Tangan tangannya. Ya. Tapi lagi. Lagi terus. Terus ini. Oke. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Apa yang terjadi gempa Cianjur? Apa yang terjadi gempa? Siapa yang mengalami warga Cianjur? Kapan terjadi? Selasa 12 November 2022 pukul 4.00 menit. Di mana terjadi? Di Cianjur, Jawa Barat. Mengapa? Karena terjadi sebanyak 114 kali gempa susulan of Celsius dengan M4,2 MAG dan terkecil M1,5. Bagaimana? Karena adanya gempa yang berkekuatan tinggi yang menguncang desa Cianjur. Oke, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi. Kelompok 2 dulu. Bagaimana kelompok 2 hasilnya? Sudah bagus? Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Sudah bagus. Berarti hasilnya sudah memuaskan. Ya, karena baru-baru ini telah terjadi gempa di Cianjur. Mereka mengangkat akan membuat teks berita tentang gempa Cianjur. Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus dulu sekali lagi. Oke. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita Diara kepada Diara. Saya persilakan. Judul banjir toli-toli. Apa yang terjadi banjir? Siapa warga setempat toli-toli? Kapan? Rabu 19 Oktober 2022. Di mana? Di toli-toli. Mengapa? Karena curah hujan yang tinggi menjadi penyebab banjir. Bagaimana? Karena air sungai Pelai menguap sehingga terjadinya banjir. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk menanggapi hasil kerja kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Sudah bagus? Beri aplaus yang meriah kalau sudah bagus. Sekarang kelompok 2. Sudah bagus juga? Iya, beri aplaus lagi yang meriah untuk kelompok 2. Ya, karena telah terjadi banjir di toli-toli. Mereka mengangkat tentang banjir toli-toli. Ya, silakan ditutup. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah mengangkat tentang gempa. Kelompok 3 sudah mengangkat tentang banjir. Silakan kelompok 2.
14.00 waktu Indonesia, di mana di wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Mengapa? Karena curah hujan sangat tinggi. Bagaimana? Karena arus sungai yang sangat deras dan di bibir sungai banyak samudra. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga mengangkat tentang banjir Toli-Toli. Silakan tanggapannya kelompok 1, bagaimana hasil kerjanya, karena mereka telah merancang 6 unsur berita yang mereka akan kembangkan. Bagaimana tanggapan kelompok 1? Sudah bagus? Terima kasih. Silakan kelompok 3, bagaimana tanggapannya? Sudah bagus ya, semua sudah bagus ya. Berarti semua sudah pandai dalam merancang satu teks untuk dijadikan teks berita. Ya, silakan ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Iya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memaparkan hasil kerja. Dari hasil kerja yang telah kalian buat sekarang, di situ kalian masih merancang. Pada pertemuan berikutnya, kalian harus sudah bisa menjadikan rancangan kalian tadi itu menjadi satu teks berita. Jadi unsur-unsur yang telah kalian buat itu akan kalian kembangkan. Ya. Silakan dibuka lembaran akhir dari LKPD yang telah kalian pegang. Iya. Di situ ada kolom topik dan isi. Ya, topiknya kalian tinggal pindahkan dari rancangan kalian tadi. Topiknya apa? Kemudian isinya yang akan kalian kembangkan. Unsur-unsur 6 itu akan kalian kembangkan menjadi satu teks berita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah Ibu bisa teksnya panjang? Bisa. Tapi Ibu sarankan singkat, padat, dan jelas. Bukan panjang, tidak jelas. Ya, lebih baik singkat, padat, dan jelas daripada sudah buat 3 lembar tapi tidak ditahu dia punya maksud di mana. Iya. Tadi semua hasilnya sudah bagus. Hanya saja nanti silakan dibuka lagi contoh-contoh rancangan teks berita di rumah. Mungkin yang punya HP yang punya data silakan di browsing. Bagaimana sih kita mau menentukan unsur-unsur agar ketika kita kembangkan ke dalam satu teks berita kita tidak kesusahan. Ya. Yang tadi semua sudah bagus. Itu awalnya kalian buat, tapi alhamdulillah semua sudah bagus. Berarti semua sudah paham yang bagaimana dimaksud unsur-unsur teks berita. Oke. Ya. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini,
bagaimana cara merancang berita. Di dalam merancang berita ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama apa? Menentukan topik atau judul. Bisakah kalian merancang satu berita tetapi topik atau judulnya tidak ada? Tidak bisa, karena kita tidak tahu apa yang akan kita buat, ya kan? Ya. Langkah kedua apa? Membuat rancangan. Pada kegiatan ini, hal yang perlu dipersiapkan adalah unsur 5W plus 1H. Dari unsur inilah berita tersebut disusun atau dikembangkan. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Sudah paham semua? Sudah. Ya. Kalau sudah paham semua, insya Allah teks beritanya nanti akan tersusun tanpa ada hambatan. Namun sebelum kita mengakhiri, kita refleksi dulu. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian sukai? Belajar tentang berita. Di dalam belajar tentang berita, kalian telah membuat apa tadi? Telah merancang. Suka? Berarti dengan kalian telah merancang tadi, ketika ada berita kalian dengar, kalian bisa menjadi seorang penulis. Karena kenapa? Kalian sudah bisa merancang berita. Kalian tentukan dulu topiknya. Kemudian kalian tentukan 5W plus 1H. Kedua, bagaimana cara guru mengajar? Kalian suka? Suka. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, materi apa yang sulit kalian pahami? Tidak ada, paham semua? Alhamdulillah kalau semua paham. Ya, karena tugas berikutnya itu kalian akan mengembangkan unsur-unsur teks yang telah kalian buat tadi. Silakan itu dilanjutkan di rumah. Jadi kelompok 3 kerja kelompok, kelompok 2 kerja kelompok bersama teman kelompoknya. Begitu juga dengan kelompok 1. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami, apakah mau datang langsung ke rumah ibu atau misalnya mau mencari atau membrowsing di internet, bisa. Jadi pertemuan kita berikutnya masih tentang teks berita. Tetapi jika hari ini kita telah belajar merancang, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan unsur-unsur yang telah kalian buat menjadi satu teks berita. Agar pertemuan berikutnya itu kalian tidak kewalahan, silakan di rumah itu tidak kenapa. Ibu, misalnya saya teman kelompok saya rumahnya jauh, tidak kenapa, kalian rancang di rumah masing-masing. Nanti ketemu di sekolah atau misalnya ketemu di mana, bagaimana kalau kita belajar hari ini atau tidak, kita belajar sebentar. Ya, saya sudah buat, kamu juga sudah buat. Bagaimana kalau kita cocokkan hasil kerjanya kita? Ketika sampai di sekolah tidak kewalahan lagi kerjanya. Bisa? Bisa. Alhamdulillah.
sekarang, esok dan nanti. Ya. Namun sebelum menutup pembelajaran, bisa bukunya disimpan di dalam tas. Ya. Simpan di laci sebelah sana saja dulu Alifa. Bisa menghadap ke depan Alifa. Sebelum menutup pembelajaran, lembar kerjanya silakan dibawa pulang. Hati-hati sobek ya, karena pada pertemuan berikutnya kita masih menggunakan LKPD yang kalian bawa. Berdoa bersuara ya. Oke. Mungkin bisa pimpin doa. Oh, putra yang bisa pimpin doa. Oh, betul. Dia bisa pimpin doa pulang? Bisa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqa Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warzuqna tibaa wa arinal batila batila wa arinal batila batila warzuqna tinaba. warzuqna tinaba. Amin. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.